menjadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau nggak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Hoax itu konten yang negatif, tujuannya itu ya provokatif. Paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sip. Positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Tolong aku melolong, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan, karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed, yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker, trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting, jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gue keluar biaya, bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia.
Tebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Selamat datang di Indonesia Makin Cakap Digital, langsung dari 34 provinsi, 514 kabupaten kota, diikuti lebih dari 500.000 talenta digital. Inilah Indonesia Makin Cakap Digital. Saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang Sanggau, selamat bergabung bersama saya Ronald Andretti selaku moderator Anda dalam acara Gerakan Nasional Literasi Digital 2021 Indonesia Makin Cakap Digital. Perkenankan saya menceritakan sedikit latar belakang kenapa diadakan Gerakan Nasional Literasi Digital 2021, bahwa teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia semakin berkembang pesat. Hal ini dibuktikan oleh angka penetrasi pengguna internet di Indonesia yang mencapai angka 73,3%. Nah, berangkat dari fakta tersebut, Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo menetapkan percepatan transformasi digital untuk mencapai Digital Nation sebagai salah satu visi utama di dalam masa pemerintahannya yang kedua ini. Dan salah satu programnya adalah pembangunan sumber daya manusia talenta digital. Sesuai dengan arahan visi Presiden di atas, Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama mitra jejaring GNLD Siberkreasi telah menyusun sebuah peta jalan literasi digital dari tahun 2021 hingga tahun 2024, hingga merumuskan ada 4 kerangka kurikulum yang nantinya akan diajarkan ke masyarakat, yaitu digital skills, digital safety, digital ethics, dan digital culture. Oleh karena itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika, khususnya Direktorat Pemberdayaan Informatika, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika akan melaksanakan kegiatan literasi digital di 34 provinsi, 514 kabupaten atau kota yang melibatkan 110 mitra strategi siberkreasi dan juga stakeholders terkait lainnya. Dan tentunya sebagai peserta ada beberapa tata tertib yang harus diikuti sampai acara ini selesai. Yang pertama adalah dimohon untuk tetap mematuhi dan mengikuti protokol kesehatan yang berlaku dimanapun Anda berada. Kemudian juga selama acara berlangsung mohon untuk mic tetap dimatikan, namun kamera harus terus dinyalakan. Dan juga untuk peserta tidak diperkenankan untuk mencoret-coret layar dan tidak diperkenankan untuk menyela pada saat narasumber berbicara. Dan peserta masing-masing wajib mengerjakan pretest dan juga post-test, di mana nanti peserta baru mendapatkan e-certificate setelah mengisi post-test melalui link yang dikirimkan di kolom chat. Dan juga untuk aplikasi Siberkreasi dapat Anda download di App Store dan juga di Google Play. Dan untuk hari ini sudah kami siapkan ada total giveaway adalah Rp1.000.000, bisa dari pertanyaan terbaik yang terpilih di sesi Q&A ataupun untuk Anda yang screen capture kegiatan kita dan posting di Instagram dengan mention @siberkreasi dan juga @litdik.kalimantan. Nanti semua formatnya bisa Anda saksikan di kolom chat, dipantau terus ya. Dan kali ini untuk memulai acara bersama-sama kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya 3 stanza, diikuti dengan kita simak bersama video arahan dari Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota di seluruh tanah air Indonesia, hadirin dan undangan yang berbahagia. Pandemi membuka kesempatan luas bagi kita untuk melakukan transformasi digital secara besar-besaran. Pembangunan infrastruktur digital terus kita percepat. Ekonomi digital, terutama untuk UMKM, terus diperbanyak dan terus ditingkatkan. Pemerintahan digital juga terus diperkuat dan masyarakat disiapkan agar lebih cakap digital. Insya Allah pada akhir tahun 2022, 12.548 desa kelurahan akan terjangkau sinyal 4G. Percepatan 10 tahun lebih maju dari rencana sebelumnya yang selesai pada tahun 2032. Infrastruktur digital tidak berdiri sendiri. Jadi saat jaringan internetnya telah tersedia, harus diikuti kesiapan pengguna internetnya agar manfaat positif internet dapat dioptimalkan untuk membuat masyarakat semakin cerdas dan produktif. Sebaliknya, efek negatifnya harus dapat terus ditekan, terus diminimalkan. Bapak Ibu yang saya hormati, tantangan di ruang digital semakin besar, sangat besar. Konten-konten negatif terus bermunculan. Kejahatan di ruang digital terus meningkat. Hoax, penipuan daring, perjudian, eksploitasi seksual pada anak, perundungan siber, ujaran kebencian, radikalisme berbasis digital perlu terus diwaspadai karena mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Kewajiban kita bersama untuk terus meminimalkan konten negatif, membanjiri ruang digital dengan konten-konten positif, banjiri terus, isi terus dengan konten-konten positif. Kita harus tingkatkan kecakapan digital masyarakat agar mampu menciptakan lebih banyak konten kreatif yang mendidik, yang menyejukkan, yang menyerukan perdamaian. Internet harus mampu meningkatkan produktivitas masyarakat, membuat UMKM naik kelas, perbanyak UMKM onboarding ke platform e-commerce, sehingga internet bisa memberi nilai tambah ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Hadirin sekalian, literasi digital adalah kerja besar. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Perlu mendapatkan dukungan seluruh komponen bangsa agar semakin banyak masyarakat yang melek digital. Saya memberikan apresiasi kepada 110 lembaga dan berbagai komunitas yang terlibat dalam program literasi digital nasional ini. Saya harap gerakan ini menggelinding dan terus membesar, bisa mendorong berbagai inisiatif di tempat lain, melakukan kerja-kerja konkret di tengah masyarakat, agar makin cakap memanfaatkan internet untuk kegiatan edukatif dan produktif. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya.
Dan kini untuk memulai acara kita, bersama-sama akan kita simak keynote speech yang akan disampaikan oleh Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Bapak Samuel Abrijani Pangerapan BSC. Diikuti juga dengan keynote speech yang akan disampaikan oleh Bupati Sanggau, Bapak Paulus Hadi, SIP MSI. Pastikan kita selalu menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan selalu cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat dan rahmat-Nya, kita dapat berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat di tengah situasi pandemi COVID-19. Semoga kita semua senantiasa dilimpahi dengan kesehatan dan damai sejahtera dalam upaya kita melawan pandemi COVID-19. Menjadi kebanggaan tersendiri bagi saya untuk membuka acara ini, di mana acara ini merupakan sebuah kegiatan yang diadakan oleh Kementerian Kominfo bekerjasama dengan Cyber Kreasi di bawah kerangka program literasi digital. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, kehadiran pandemi dan pesatnya perkembangan teknologi telah mengubah cara kita beraktivitas dan bekerja. Kehadiran teknologi sebagai bagian dari kehidupan masyarakat inilah yang semakin mempertegas bahwa kita sedang menghadapi era disrupsi teknologi. Untuk menghadapi hal tersebut, kita semua harus mempercepat kerjasama kita dalam mewujudkan agenda transformasi digital Indonesia. Rekan sekalian yang berbahagia, salah satu pilar penting dalam mendukung terwujudnya agenda transformasi digital adalah menciptakan masyarakat digital di mana kemampuan literasi digital masyarakat memegang peranan penting di dalamnya. Sebagai tingkat paling dasar, kemampuan literasi digital merupakan kemampuan yang paling krusial dalam menghadapi perkembangan teknologi saat ini untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang tidak hanya mengenal teknologi, namun juga cermat dalam menggunakannya. Pada tahun 2020, Kementerian Kominfo bersama Kata Data melakukan survei status literasi digital nasional, mengacu pada kerangka literasi digital milik UNESCO. Kajian tersebut menunjukkan bahwa indeks literasi digital Indonesia ada pada angka 3,47 dari skala 1 sampai 4. Di mana hal itu menunjukkan bahwa indeks literasi digital kita hanya ada pada sedikit di atas tingkat sedang, namun belum mencapai tingkat baik. Untuk mencapai tingkat literasi yang baik, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Kementerian Kominfo bersama Cyber Kreasi dan berbagai stakeholder terus berupaya mengadakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kemampuan literasi digital masyarakat Indonesia, dan salah satunya adalah yang sedang rekan-rekan sekalian ikuti sekarang. Rekan-rekan yang saya hormati, dalam menghadapi perkembangan teknologi yang sangat cepat, literasi digital merupakan kunci dan fondasi utama harus kita semua miliki. Pemerintah dalam hal ini, Kementerian Kominfo, bersama dengan Cyber Kreasi berkomitmen akan terus melakukan upaya meningkatkan literasi digital masyarakat lewat berbagai macam inisiatif kegiatan. Adanya berbagai inisiatif kegiatan literasi digital diharapkan dapat memfasilitasi dan semakin mendorong terwujudnya masyarakat digital Indonesia. Keadaan normal yang baru, baik sekarang maupun pasca pandemi, akan mempercepat proses digitalisasi di berbagai lini kehidupan kita. Maka dari itu, kita harus mempersiapkan SDM kita dengan keterampilan digital yang sesuai untuk menghadapi perubahan ini. Akhir kata, mari kita membawa perubahan positif untuk Indonesia yang lebih baik. Kita ciptakan inovasi-inovasi berkualitas dengan mengembangkan talenta dan memaksimalkan potensi masyarakat digital Indonesia. Bersama kita dapat melalui pandemi dengan menjadi lebih baik dari masa sebelumnya. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan, tetap semangat, dan salam literasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Saya Paulus Hadi, Bupati Sanggau, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, mendukung kegiatan literasi digital Indonesia makin cakap digital di Kabupaten Sanggau. Tentu saudara sekalian, digitalisasi, literasi digital merupakan nilai tambah untuk menambah kecakapan digital masyarakat Kabupaten Sanggau.
Manfaatkan internet dan teknologi digital ini untuk hal-hal yang positif dan kreatif, menambah daya saing, meningkatkan perekonomian, hingga nantinya dapat turut serta membangun Kabupaten Sanggau. Literasi digital mendukung betul penguatan sumber daya manusia di Kabupaten Sanggau, terus memacunya. Mari bersama kita ikuti webinar ini sampai selesai, sehingga kita dapat menggunakan media digital semakin bijak dan cakap. Dan tentunya saudara sekalian, literasi digital akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Ikuti terus, dan saudara-saudara semakin hebat dan tentunya semakin luar biasa ke depan masyarakat Sanggau Indonesia. Tetap patuhi protokol kesehatan. Jaga kesehatan, sehat terus. Salam sehat, makin cakap digital, Indonesia maju. Terima kasih untuk Bupati Sanggau yang telah mendukung dan juga membuka acara kita hari ini. Dan tentu saja untuk memulai acara bersama-sama kami ingin mengajak Anda untuk berdoa bersama demi kelancaran acara kita hari ini. Dan semoga teman-teman yang berada di Sanggau dapat menerima manfaat dari literasi digital kita. Dan tentu saja kita juga mendoakan untuk Indonesia yang kita cintai, semoga segera pulih kembali di tengah masa sulit, di tengah pandemi yang mewabah di seluruh dunia. Berdoa menurut agama dan kepercayaan Anda masing-masing, berdoa kami persilahkan. Amin, terima kasih. Semoga semua doa terbaik kita segera dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan kali ini kita akan segera memulai literasi digital kita dengan topik besar Merdeka dari Hoaks dengan Literasi Digital. Nah, kali ini kami juga ingin menyapa untuk teman-teman yang berada di SMA Anak Negeri Sanggau. Halo semuanya, selamat siang. Dan juga teman-teman yang berada di SMA N2 Sekayam. Selamat siang semuanya, selamat bergabung di literasi digital kita. Dan kali ini kita langsung saja untuk bertemu dengan narasumber kita yang pertama. Kita akan bertemu dengan seorang anggota TI RBN Kemenpan RB untuk membahas soal etika digital. Kali ini kita akan sapa selamat siang untuk Bu Eva Kusuma Sundari. Selamat siang, salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dong sharingnya kali ini untuk teman-teman yang berada di Sanggau nih Bu, tentang pentingnya etis bermedia digital. Kami persilakan. Baik teman-teman muda yang saya cintai, yang saya banggakan, saya mau berbasis pada kejadian yang teman-teman pasti sudah sangat akrab ya. Beberapa saat yang lalu misalkan ada hoax tentang bahwa YouTube itu, bahwa COVID itu tidak benar ya, sampai berapa orang itu ditangkap ya sama cyber police ya. Jadi kan ini ada pemerintah seluruh dunia sedang melawan COVID, tapi tiba-tiba beberapa orang melakukan kontraproduktif dengan menyebarkan berita yang tidak benar ya. Dan ini dianggap sebagai kejahatan karena melawan apa yang dijadikan policy oleh negara. Itu konkret ya contohnya. Loh, kenapa loh ini kok aneh polisinya kanan, ini tiba-tiba beberapa orang ngomong ke kiri dan bahkan memobilisasi supaya tidak percaya kepada pemerintah. Kemudian yang kedua, misalkan ada beberapa dosen dan juga beberapa orang ya, dan artis ya, Ayu Ting Ting ya kalau nggak salah ya, Ayu Ting Ting lagi berantem ya sama orang yang orang TKI yang ada di Hong Kong, tapi rumahnya Bojonegoro. Diuber sama Ayu Ting Ting. Karena apa? Yang ditarget dibully itu anaknya. Jadi nggak terima Ayu Ting Ting ya. Jadi karena apa? Anaknya harus diproteksi. Nggak boleh anak itu kena trauma, anak itu jadi sasaran kekerasan, kemudian diolok-olok, dilecehkan. Kenapa? Nanti saya akan jelaskan. Kenapa kekerasan, kemudian beberapa bentuk kecanduan itu merusak otak. Jadi kenapa kemudian orang tua pun akan harus secara militan membela apabila anaknya menjadi target bullying. Ya, ini contoh yang kedua ya. Kemudian contoh yang ketiga, ada beberapa istri pejabat joget-joget di TikTok ya. Bahkan ada beberapa bupati ya yang termasuk yang dari Blitar ya, wali kota itu pas musimnya kita ketat-ketat untuk
tidak boleh ketemu fisik atau physical distancing, malah joget-joget bikin dangdutan misalkan begitu. Yang Tegal juga demikian dan seterusnya, sampai kemudian disemprit ya. Dan ada yang bikin perhelatan ketika orang sudah dilarang ada prokes, tiba-tiba perhelatan disiarkan luar biasa. Jadi nggak etis ya. Kemudian juga kok nggak cocok dengan omongannya dan tindakan yang dilakukan itu. Jadi kemudian Satgas COVID kemudian menyemprit. Tapi yang lebih ngeri ya seperti Ayu Ting Ting diuber, dia bahkan bertekad harus saya penjarakan itu. Mungkin tidak menggunakan kesadaran pada saat melakukan pencet-pencet jempol, tapi kemudian dampaknya bahkan sampai kepada pidana. Itu yang kita harus ingat. Jadi teman-teman sekalian, lanjutnya di slide yang kedua, tadi dikatakan bahwa yang ketiga, tadi dikatakan bahwa Indonesia itu Microsoft itu yang membuat riset sangat menyedihkan ya, jumlah gadget lebih dari jumlah pengguna. Jadi 130 ada penggunanya mungkin 90 gitu ya. Jadi hampir 2 kali 1 orang yang suka bergadget ya itu punya 2 device atau 2 gadget. Kemudian yang kedua, sayang sekali ini dari Kominfo, dari sekian banyak orang yang punya gadget hanya 5% yang menggunakannya untuk produksi konten. Jadi yang lain apa? Sharing gitu, forward begitu. Jadi Pak Jokowi kan ngeluh ya tadi di awal bahwa aduh mbok yao ini dipakai untuk hal-hal yang produktif, yang kreatif, yang bernilai ekonomis gitu. Contohnya apa? Korea Selatan. Korea Selatan itu pertumbuhan ekonominya tuh berapa persennya? 2%-nya disumbang oleh aktivitas bisnis, terutama anak-anak muda dengan K-pop-nya itu menyumbang kepada perekonomian. Jadi jangan dipakai ngobrol, jangan dipakai gibah, jangan dipakai hoax, jangan dipakai juga untuk fitnah, apalagi bullying. Tapi mari kita pakai yang produktif, yang berdampak positif bagi kita, berdampak positif bagi lingkungan. Gitu, lanjut. Next. Nah, yang berikutnya ini realitas yang kita hadapi ya. Indonesia itu paling brutal netizennya, paling suka hoax, paling suka bullying, sampai nggak ada sopan santunnya. Padahal kita ini pengguna gadget yang cukup besar karena dipakai target untuk pemasaran. Jadi teman-teman mari naikin diri kita untuk berkualitas, jangan berkuantitas. Terutama bagi teman-teman ya, para pelajar, karena kita punya banyak jebakan di dalam berdigitalia kalau tidak cerdas, kalau tidak punya pengetahuan tentang etik, kalau tidak tahu tentang bagaimana mengamankan gadget dan seterusnya. Jadi yang disebut dengan cerdas itu meliputi 4 aspek tersebut termasuk etis ya. Etika ini salah satu aspek untuk komponen di dalam indikator cerdas berdigital itu. Lanjut. Ini yang harus dipakai. Ini rumus yang paling pokok ya. Yang lain itu hanya turunannya dari ini. 4 aspek di dalam etika bermedia digital. Yang pertama kesadaran ya. Tadi sudah banyak moderator juga ngomong harus hati-hati, harus ada jeda waktu ketika menerima informasi dengan meresponnya. Jaga kesadaran ya. Pikir dulu, jangan jempolnya yang berpikir tetapi otaknya masih di sini, jempol hanya melayani yang di sini. Mana negara yang paling literate, paling cerdas menggunakan digital itu? Ternyata di Denmark. Di Denmark itu sudah diajarkan di kurikulum sekolah. Bapak-bapak, ibu-ibu guru, mohon ini menjadi kurikulum ya di SMP-nya anak saya juga sudah diajari bagaimana cerdas untuk menggunakan digital, terutama menghadapi hoax, menghadapi berita yang nggak benar atau fitnah dan seterusnya. Di mana? Di kurikulum. Jadi setiap Sabtu itu ada life skill, penguatan. Mungkin Bapak Ibu guru bisa memerintahkan kepada BP-nya. Jadi orang-orang di Denmark itu anak-anaknya itu nggak cepat merespon karena diajarkan ketika menerima berita, terutama yang sensasi, stop dulu, ya harus ada jeda waktu ketika akan meresponnya.
Jadi mereka sudah terlatih untuk ngecek hoax seperti yang ada di Kominfo ya, bagaimana ngecek hoax. Di Mavindo juga ada bagaimana ngecek hoax. Kemudian yang kedua adalah integritas ya. Jangan sampai personality kita menjadi personality atau kepribadian suka bohong, suka niru-niru, suka plagiat ya. Dan ini konten yang bikin orang lain tapi kita yang ngaku oleh nama kita itu tidak boleh ya. Jadi harus ada kejujuran, keotentikan. Jadi kalau teman-teman itu alarmnya itu harus ada di dalam pikiran kita. Kalau kita mau bikin gini, jangan sampai digitalia itu justru merusak kepribadian kita. Yang berikutnya adalah tanggung jawab, karena ini berkaitan dengan data, dan saya mengalaminya sendiri ketika saya statement di media, langsung saya ditelepon sama Profesor Renaldi. Bu Eva kok statement seperti itu, kaget saya karena saya nggak kenal sama Profesor Renaldi kan, dekatnya gitu, hanya kalau pas seminar gitu tiba-tiba ngomong, saya minta teleponnya Bu Eva ini dari sini karena saya mau pernyataan Bu Eva yang katanya undang-undang itu banyak dibikin oleh konsultan. Mana Bu datanya? Saya kaget. Terus saya ngomong, oh ya itu saya ambil dari Kompas tanggal sekian. Jadi harus kita harus bisa siap untuk konsekuensinya. Jadi bertanggung jawab ya. Bertanggung jawab itu aku ini ngomong apa ya? Resikonya apa ya? Siap nggak aku kalau dikonformasi dan seterusnya. Jadi kesadaran itu ya, 3 komponen itu, dan yang terakhir adalah 4 kebajikan. Karena kita itu hidup di rumah besar, banyak anggotanya, tolong pikirkan apakah dampak dari tindakan saya dalam berpartisipasi di dalam digital dia ini. Menimbulkan konflik, menimbulkan pencemaran nama baik, menimbulkan ketidaknyamanan, itu harus dipikirkan. Apakah ini bagus untuk anak-anak ya? Kok saya seenaknya saja menyebar seperti ini? Gimana ya untuk ponakan saya dan seterusnya. Jadi 4 aspek ini ya, kalau teman-teman mau kompetensi di bidang etik untuk berdigital, karena apa dampaknya seperti yang tadi saya omongkan, sampai Ayu Ting Ting aja terbang ya Bapak Ibunya ke Bojonegoro Jawa Timur karena nggak terima anaknya menjadi sasaran bullying. Next. Nah, kita mengenal tata krama ya, dan kita harus tahu bahwa ada aturan di dalam kita berpartisipasi di Digitalia ini. Dan yang saya kasih merah itu adalah yang kita harus waspadai. Dan memang menjadi tugas saya untuk mengingatkan konten negatif itu harus di stop oleh kita. Jadi jangan sampai kalau kita terima langsung karena pengen sensasi menyebar-nyebarkannya, Anda berkontribusi kepada rusaknya struktur otak, terutama anak-anak. Lanjut. Ini struktur otak dari sains tentang neuroscience. Neuroscience itu ilmu tentang otak. Jadi ketika kita menargetkan perundungan atau bullying kepada anak, terutama ya di bawah 18 tahun, ini struktur otaknya bisa berubah anaknya itu. Dan ini akan juga berlaku bagi orang yang mengkonsumsi berita-berita tentang pornografi. Kemudian juga kecanduan game, terutama game yang isinya kekerasan. Lalu juga berkaitan dengan kebencian. Nah, otak ini untuk agar kita bisa mencapai Indonesia Emas, itu critical thinking atau berpikir kritis itu harus diprioritaskan. Sayangnya ternyata critical thinking yang kalau di dalam gambar itu berupa atau diukur dari jumlah syaraf yang berkembang. Kalau suasananya itu atau yang diterima itu tindakan-tindakan yang saya sebut tadi, pornografi, bullying, kemudian juga hate dan seterusnya, otak itu mungsret ya, kalau orang Jawa itu menjadi mengkerut atau cabangnya itu sedikit itu. Jadi kita harus menyebar cinta di dalam di dalam konten ini. Jadi Pak Jokowi tadi kan, ayo produksi tentang bagaimana strategi
untuk maju, bagaimana mengelola commerce, bisnis commerce, itu hal-hal yang produktif, yang membawa kebaikan. Tapi kalau isinya itu adalah PKI, kemudian anti Cina, orang jadi benci. Nah kalau benci, kemudian struktur otak, dan ini permanen loh teman-teman ya, kalau struktur otaknya itu sudah kebanyakan merahnya ya, kebanyakan merah, itu artinya kita adalah kerusakan dalam otak. Jadi mari teman-teman kita jaga etika, kita pengen agar neokortek ini yang biru ini berkembang leluasa, jangan yang merah, reptil ya. Reptil ini ketika mendapat stimulus dari tindakan-tindakan reptil ini, menakut-nakuti, kemudian juga memojokkan, membentak dengan huruf-huruf besar tadi ya, kayak itu, isinya agresif, penekanan, kemudian juga hal-hal yang sifatnya menyudutkan. Jangan, karena untuk terutama anak-anak, struktur otak bisa berubah dan ketika dewasa, dia tidak bisa cerdas untuk merespon kekomplekan situasi ini. Karena jumlah saraf yang kemudian bercabang-cabang itu sedikit. Dan kemudian otak yang berkembang itu otak yang merah gitu. Jadi kenapa di dalam literasi ini kita mengingatkan jangan ada negatif konten. Karena negatif konten itu merusak dan menjadi kepribadian ketika kelak, karena permanen kan kerusakan otak, menjadi orang yang suka negatif kepada orang lain, suka skeptik kepada orang lain, dan bahkan suka melecehkan, tapi enggak produktif dirinya. Cerdas enggak, kolaboratif enggak, sehingga mereka tidak mampu untuk diajak maju. Ini ya teman-teman ya, intinya adalah di sini jangan pakai negatif konten yang isinya 4 tadi, karena dampaknya terhadap diri kita, dan kemudian kepada orang lain. Jangan lupa adik-adik semua, kalau besok Anda ini mau melamar kerja, sekarang itu sudah ditanyakan apa sosmed Anda. Nah ternyata dilacak, waduh ini kontennya, jadi bukan hanya berdasar hasil tes ya ketika masuk rekrutmen itu, tapi juga record Anda di dalam bersosmed. Kalau teman-teman sukanya radikal-radikal, itu perusahaan-perusahaan internasional tidak mau. Wah ini nggak bisa kerjasama ini. Sudah benci ini kepada orang yang berbeda. Gitu ceritanya. Jadi teman-teman hati-hati. Anda pengen jadi apa? Anda pengen orang lain memandang diri Anda itu seperti apa? Itu tergantung ke jempol kita ya. Jadi saya ingin mengatakan itu. Next. Baik, izin mohon dan maaf, ini yang, Bu Eva, ya? mengingatkan waktu hampir habis, kami Ya? berikan tambahan 1 menit untuk penutupan materi, kami persilakan. Oke. Baik, teman-teman sekalian, saya ingin tekankan bahwa di dalam pergaulan kita ada etiket ya, ada etika, dan yang dilarang di dalam netizen, di dalam dunia digital itu adalah sara. Sara itu adalah ras, agama, golongan, suku, dan seterusnya. Jangan dimainkan. Karena apa? Informasi kita itu bisa menyebar seluruh dunia, dan apabila kita berbeda dan suku-suku yang punya budaya yang berbeda, ini akan menjadi offended ya, menjadi kayak diserang seperti itu. Jadi cari konten yang sifatnya positif ya, jangan konten yang negatif. Mungkin itu aja Mas, karena saya percaya ini nanti akan dibagi ke teman-teman ya, untuk kemudian dibaca sendiri apa itu tata krama digital, dan yang paling penting adalah jangan berhenti berpikir dan berbaik hatilah ya, tadi yang 4 tadi ya, tanggung jawab dan kemudian integritas, jujur, otentik, dan seterusnya. Pegangannya itu 4 itu. Terima kasih Mas. Sekali lagi tadi sudah diingatkan juga oleh Bu Eva ya teman-teman, supaya kita bisa lebih etis di dunia digital. Tapi nanti kalau misalnya masih ada pertanyaan, boleh dikirim di kolom chat sekarang juga. Nanti kita akan bertemu Bu Eva di sesi Q&A ya. Terima kasih sekali untuk sharingnya Bu Eva. Dan kali ini kita akan bahas juga nih soal kecakapan digital kita. Bagaimana kita bisa lebih berkenalan dengan artificial intelligence. Langsung kita sapa seorang guru SMA Anak Negeri Sanggau. Selamat siang untuk Kak Jitro Eskom. Selamat siang, Mas. Selamat siang Kak Jitro, Ya. boleh dong sharingnya nih artificial intelligence sih seperti apa detailnya dan juga bagaimana dampak-dampaknya untuk kita, boleh sharingnya, kami persilakan. Ya, saya izin share screen ya Bang ya.
Baik, terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Yang saya hormati rekan-rekan Bapak Ibu pembicara yang hadir pada saat ini. Perkenalkan, saya Jitro dari guru SMA Anak Negeri yang posisinya di Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau. Dan saya sapa para anak-anak, dewan guru, dan rekan-rekan mungkin yang boleh bergabung pada sore hari ini. Ada dari SMA, SMK, dan bahkan ada dari anak-anak yang dari SMP juga. Pada sore hari ini saya akan membahas tentang satu materi yang mungkin ini agak asing bagi kita, tetapi memang materi ini sering kita jumpai atau sering kita gunakan sehari-hari ketika kita menggunakan gadget atau alat-alat komunikasi yang kita gunakan sehari-hari, yaitu dengan judul yang mengenal kecerdasan buatan atau dalam bahasa Inggrisnya artificial intelligence. Jadi kecerdasan buatan ini adalah suatu teknologi ya, lompatan teknologi yang diciptakan oleh manusia. Jadi kalau kita berbicara tentang teknologi itu tidak ada teknologi yang memang dibuat atau diciptakan oleh mesin, tetapi memang itu awalnya diciptakan oleh manusia. Kenapa demikian? Karena memang teknologi yang ada yang kita gunakan itu memang dibuat atau diciptakan untuk memenuhi kebutuhan daripada hidup kita. Kita sering bertanya ya, mungkin sekilas kita bisa sering menemukan artificial intelligence atau kecerdasan buatan, tetapi kita tidak mengerti apa tentang pengertian daripada kecerdasan buatan. Kalau kita melihat pada saat ini tidak ada orang yang tidak menggunakan gadget, mulai dari anak-anak SMP, usia SMP, mungkin bahkan ada yang SD sudah diberikan orang tua gadget untuk mereka mengakses teknologi yang ada. Dan masalah penggunaan itu mungkin bisa dibahas oleh rekan-rekan yang lain, karena memang faktanya di lapangan memang anak-anak yang dari SD, tingkat SD mungkin sudah diberikan kemudahan oleh orang tua untuk mengakses perangkat-perangkat teknologi yang ada. Kita berbicara tentang sejarah. Jadi kalau berbicara tentang sejarah kecerdasan buatan itu tahun 1950 sampai 1970-an itu ada satu jaringan yang namanya jaringan neural, atau dalam bahasa Indonesia itu adalah jaringan saraf tiruan. Jadi memang nanti itu cikal bakal daripada kecerdasan buatan. Selanjutnya tahun 1980 sampai 2010 itu mulai beranjak kepada pembelajaran mesin. Maksudnya pembelajaran mesin seperti ini. Jadi kita menjumpai di tahun 1980 itu sampai 2010 industri-industri sudah menggunakan teknologi atau menggunakan mesin-mesin keras untuk membantu produksi daripada pabrik-pabrik yang ada. Kita mengetahui bahwa ada loncatan-loncatan teknologi di pelajaran sejarah khususnya untuk anak-anak SMA tentang revolusi industri, itu industri bahkan sekarang mencapai revolusi industri 4.0. Nah itu akan nanti kita bahas di slide selanjutnya. Selanjutnya kita melihat bahwa kecerdasan buatan itu memang diciptakan untuk membantu manusia dalam memproses, dalam mengerjakan, dalam membuat sesuatu. Jadi kenapa demikian? Karena memang kecerdasan buatan itu diciptakan awalnya untuk melihat bagaimana memecahkan masalah yang sering terjadi di dalam kegiatan kita sehari-hari. Selanjutnya kita juga bisa melihat bahwa pekerjaan awal dari kecerdasan buatan itu adalah tujuannya untuk otomasi. Otomasi maksudnya adalah ketika pekerjaan manual itu akan dialihkan kepada pekerjaan yang diprogram. Jadi kecerdasan buatan diprogram supaya dapat membantu pekerjaan manusia lebih efektif ya dan efisien. Jadi kita melihat sekarang kalau kita ingin sesuatu misalnya nanti akan dijelaskan contoh-contoh yang akan muncul daripada aplikasi penerapan daripada kecerdasan buatan. Kita kategorikan kecerdasan menjadi dua. Yang pertama itu ada kecerdasan buatan lemah atau weakly AI. Itu dirancang untuk melakukan tugas tertentu.
seperti menjawab pertanyaan berdasarkan apa yang kita input. Misalnya nanti di bawah akan ada contoh-contoh ya, apa saja aplikasi yang termasuk kecerdasan buatan lemah, dan yang kedua ada kecerdasan buatan yang kuat, yang di dalamnya adalah yang dirancang untuk dengan sistem yang bersifat kognitif, yaitu bagaimana memberikan solusi yang menjadi permasalahan manusia itu memang dibuat dirancang khusus untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada dihadapi oleh kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini adalah cara kerja ya. Bagaimana cara kerja? AI itu bekerja dengan menggabungkan sejumlah data. Jadi memang data itu awalnya memang dikumpulkan. Jadi kalau kita melihat bagian di bawah itu seluruh data yang ada di kecerdasan buatan itu dikumpulkan dulu. Jadi apa saja permasalahan itu dikumpulkan dahulu menjadi satu kerangka. Setelah itu masuk ke tahap kedua, itu adalah clean, prefer, and manipulasi data. Jadi memang data itu nanti akan dipilah-pilah atau dikelompokkan menjadi beberapa data. Setelah data big data yang pertama, kita memperoleh data. Yang kedua itu dipilah dan dipersiapkan. Yang ketiga ada train model, itu adalah seperti dikelompokkan. Setelah kelompokan maka dia ada tempat-tempat tertentu. Jadi tidak bertumpuk-tumpuk data itu. Memang sudah diklasifikasi sesuai dengan subjek-subjek yang ada. Yang selanjutnya data itu dicoba atau tes untuk melihat apakah data itu memang terisi dengan baik atau tidak. Dan yang selanjutnya adalah improve, itu adalah memperbaiki. Jadi kalau ada kesalahan di data yang memang dikelompokkan tadi, maka mesin atau kecerdasan buatan itu akan memperbaiki. Setelah data itu dites tadi, kita kan ada fase keempat itu ada untuk mencoba data. Jadi mencoba data, apakah data tersebut memang bisa berjalan atau tidak, atau memberikan solusi atau tidak, itu akan dites oleh sistem. Nah selanjutnya maka kalau ada kesalahan atau itu akan diperbaiki atau di-improve. Jadi AI itu biasa bekerja dengan bahasa pemrograman yang bentuknya algoritma cerdas. Jadi kalau algoritma itu adalah salah satu bahasa mesin yang memang sering digunakan oleh programmer untuk menciptakan suatu aplikasi supaya aplikasi itu memang nanti akan bisa berjalan dengan baik. Jadi bahasa mesin itu ada jenisnya algoritma. Jadi kalau dalam bahasa komputer itu adalah jenis algoritma yang memang diprogram untuk nanti mengklasifikasi bagaimana memecahkan suatu masalah, mengumpulkan data, terus memperbaiki data. Nah itu akan dibentuk dalam satu yang namanya nanti satu program, atau yang outputnya nanti aplikasi yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nanti kita akan melihat contoh. Jadi contoh yang pertama itu contoh daripada kecerdasan buatan yang sering kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari, ada streaming video atau streaming musik. Nah, itu memang kalau kita melihat gadget kita itu sering sekali kita gunakan. Kenapa demikian? Ketika streaming video, streaming musik itu kita tidak tahu bahwa ketika itu memang program itu ditanamkan atau diprogram sedemikian rupa untuk membantu kita dalam kebutuhan kita di media hiburan, contohnya streaming video dan musik. Yang kedua itu ada search engine. Search engine, jadi kalau topik bahasan di dalam search engine ini agak panjang. Kenapa demikian? Search engine adalah salah satu mesin yang begitu kompleks. Kenapa begitu kompleks? Search engine ini sering sekali kita gunakan apa-apa permasalahan. Misalnya kalau untuk siswa ini ada tugas satu topik tugas dari guru atau dari materi yang disampaikan oleh guru, maka biasanya kalau di musim pandemi seperti ini biasanya pasti akan karena keterbatasan untuk bertanya kepada dewan guru, maka langsung lari ke search engine. Search engine itu contohnya ya, salah satu contohnya adalah ada aplikasi, banyak sekali aplikasi search engine yang sering gunakan. Kita salah satunya Google ya. Kita tahu bahwa sering sekali kita menggunakan aplikasi yang namanya search engine. Nah, di dalam search engine ini memang salah satu dari program output daripada kecerdasan buatan. Kenapa demikian? Search engine bekerja mengumpulkan begitu banyak data, nanti diklasifikasikan seperti cara kerja program buatan tadi, maka kenapa informasi yang kita ketik itu akan banyak sekali list, banyak sekali pilihan yang bisa kita pilih.
Karena memang search engine itu adalah salah satu output daripada kecerdasan buatan yang memang sudah mengumpulkan begitu banyak data yang kita masukkan, begitu banyak data-data yang ada di dalam suatu jaringan internet itu dikumpulkan menjadi satu. Nah, kenapa demikian? Makanya kita bisa memperoleh informasi begitu banyak. Jadi nanti kembalinya kepada kita untuk memilih bagaimana informasi itu yang memang sebenarnya kita butuhkan atau tidak, itu search engine. Yang selanjutnya adalah fitur selfie. Jadi kalau namanya selfie, siapa yang tidak tahu? Semua orang, apalagi anak-anak yang masih remaja itu sering sekali menggunakan fitur ini. Ketika ingin selfie maka menggunakan fitur kamera kan. Nah di kamera itu sudah tertanam kecerdasan buatan yang bisa mengenal ya. Mengenal daripada struktur daripada wajah kita, struktur dari bentuk wajah kita, itu sudah dikenal oleh namanya fitur ini ya, fitur kecerdasan buatan. Kenapa demikian? Memang karena kita sering sekali menggunakan itu, terkoneksi ke internet, maka suatu saat kita menggunakan aplikasi yang memang masih berbasis kecerdasan buatan, maka langsung otomatis nih, bisa kita mencari muka satu orang, misalnya si A, maka ketika si A itu sering sekali menggunakan fitur dari selfie yang menggunakan identifikasi wajah atau pemetaan wajah, maka itu akan muncul ya di aplikasi lain itu, maka muncul namanya inisialnya si A misalnya seperti itu. Jadi memang di fitur selfie ini banyak sekali yang bisa kita gunakan atau banyak sekali daripada teknologi dari kecerdasan buatan yang ditanamkan di fitur ini. Yang selanjutnya ini adalah GPS. Jadi Global Positioning System itu sering sekali kita gunakan ketika kita bepergian atau ketika kita mencari suatu alamat. Ketika kita menggunakan kendaraan misalnya ingin mencari satu alamat itu kita menggunakan aplikasi ini. Kenapa demikian? Karena memang sekarang GPS itu memang sudah hampir akurat posisi yang kita inginkan. Misalkan kita pergi ke suatu wilayah, kita tidak tahu tempat tertentu atau titik tertentu yang kita ingin tuju, maka kita bisa menggunakan fitur ini. Kenapa demikian? Karena memang GPS itu sudah diprogram sedemikian rupa untuk membantu ya, membantu. Jadi sekali lagi saya sampaikan di awal tadi bahwa kecerdasan buatan itu memang dibuat dan diprogram khusus untuk memecahkan masalah, membantu kita untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, ketika itu ditanam ke dalam satu aplikasi, contohnya GPS ini, maka kita dipermudah ketika ingin bepergian ke suatu tempat, kita tidak mengetahui rute jalan, maka kita menggunakan GPS. Memang yang sudah diprogram sedemikian rupa untuk kita bisa gunakan dengan seakurat mungkin. Itu GPS. Yang selanjutnya contohnya adalah pemesanan ojek online. Jadi kalau kita yang tinggal di kota-kota besar, kalau mungkin di kota kabupaten mungkin belum, khususnya Sanggau belum menggunakan aplikasi ini. Tetapi kalau kita pergi ke kota provinsi maka atau di ibu kota negara, memang ini aplikasi ini menjadi satu kebutuhan untuk menjawab tantangan, menjawab permasalahan yang terjadi. Misalnya kita tidak memiliki suatu kendaraan, tapi ingin bepergian ke satu tempat dengan lebih cepat, maka permasalahan itu sudah dipecahkan oleh kecerdasan buatan yang ditanamkan dalam satu aplikasi yang jenisnya pemesanan ojek online misalnya seperti itu. Jadi ketika kita ingin bepergian tanpa kita memiliki kendaraan, kita bisa menggunakan aplikasi ini dengan cepat. Jadi bisa memilah siapa saja driver yang terdekat dari kita yang akan cepat membantu kita untuk memperoleh kendaraan untuk kita bepergian. Itu yang di kategori pemesanan ojek online. Yang selanjutnya ini memang sering digunakan khususnya rekan-rekan kita, adik-adik kita yang memang salah satu hobi bermain video game. Sisi positifnya seperti ini. Jadi video game ini memang juga diprogram atas dasar dari kecerdasan buatan. Di dalam video game itu memang bagaimana mensimulasikan kondisi real atau kondisi yang ada itu supaya bisa masuk secara virtual. Nah itu teknik-teknik dari pemrograman kita tidak perlu bahas. Jadi
salah satu contoh contoh program daripada kecerdasan buatan itu yang ditanamkan di dalam video game. Jadi kalau kalian bermain video game itu kalian bisa melihat banyak sekali program-program atau fitur-fitur yang memang membantu dalam posisi mensimulasikan ya kondisi sebenarnya dengan kondisi secara virtual. Yang selanjutnya contohnya adalah internet marketing. Jadi kalau orang yang bekerja di di sosial atau berjualan secara sosial di media sosial atau menggunakan internet itu maka akan menggunakan jenis yang ini internet marketing. Jadi kalau kita tahu bahwa ingin memesan ini jarak jauh misalkan, kita ingin berbelanja jarak jauh, maka kita menggunakan salah satu aplikasi, misalnya aplikasi A. Nah, di dalam aplikasi A itu maka ada toko-toko online misalnya seperti itu, kita bisa melihat daftar daripada barang-barang yang ingin kita cari. Kenapa demikian? Karena memang ini adalah salah satu output daripada kecerdasan buatan yang dirancang khusus untuk menjawab kebutuhan kita yang ingin berbelanja tetapi tidak bisa pergi ke suatu tempat. Misalnya tokonya di Jakarta, kita tinggal di Kalimantan. Bagaimana kita bisa berbelanja kita tidak punya uang banyak untuk pergi ke Jakarta? Nah, inilah salah satu jawaban ya daripada kecerdasan buatan yang diciptakan atau diprogram untuk menjawab kebutuhan itu. Jadi kita ingin berbelanja misalnya satu barang tanpa perlu pergi ke Jakarta, kita juga bisa memperoleh barang itu di tempat kita. Jadi memang kalau kita berbicara kecerdasan buatan ini kecerdasan mohon maaf Kak Jitro. Ya. Baik, izin mohon maaf Kak Jitro mengingatkan waktu hampir habis, kami berikan tambahan 1 menit untuk penutupan materi, kami persilakan dilanjutkan. Baik, terima kasih Bang. Jadi saya langsung saja itu beberapa contoh. Jadi ada beberapa contoh yang itu seperti tadi ada media sosial, translator itu adalah seperti Google Translate dan selanjutnya kita melihat langsung ke pembahasan. Jadi teknologi yang diciptakan dari hasil dari kecerdasan buatan itu adalah tujuannya itu untuk membantu mempermudah manusia kita, maksudnya untuk melakukan aktivitas kita, kebutuhan kita, menjawab tantangan kita. Jadi kita berharap ke depannya teknologi ini semakin hari semakin berkembang bagaimana menjawab kebutuhan kita. Yang terakhir pesan saya untuk kita semua bijaksana dalam menggunakan teknologi dari hasil dari kecerdasan buatan. Karena salah sedikit itu maka kita sendiri yang menanggung kerugian. Jadi kita berharap ke depannya teknologi itu berkembang untuk membantu kebutuhan kita, juga kan kita berharap juga ke depannya kita bijaksana dalam memilih teknologi yang diciptakan untuk membantu kebutuhan kita. Saya kira cukup sekian, terima kasih. Terima kasih sekali Kak Jitro untuk sharingnya. Betul sekali bahwa memang artificial intelligence adalah teknologi yang diciptakan oleh manusia. Jadi sekali lagi jangan sampai kita yang dikendalikan oleh teknologi, tapi kita harus terus update supaya kita bisa terus di atas teknologi. Terima kasih sekali Kak Jitro sudah membantu sharing hari ini. Terima kasih. Dan nanti kita akan ketemu di sesi Q&A ya Kak Jitro. Baik. Ya, terima kasih. Kalau tadi kita sudah bahas soal kecakapan digital, kali ini kita akan bahas juga soal budaya digital kita nih. Kita akan bertemu dengan key opinion leader kita, soal creative group head yang kali ini bergabung bersama kita. Selamat siang untuk Kak Cynthia Paris. Halo, selamat siang semuanya. Selamat siang Kak Cynthia, dengar semangatnya hari ini pasti teman-teman di Sanggau senang sekali nih ya. Kali ini kita akan bahas nih cara menyuarakan pendapat di dunia digital bersama Kak Cynthia Paris. Silakan Kak Cynthia. Oke, aku langsung ya mau izin untuk share screen. Sudah ada ya semuanya, aku mulai. Oke, selamat siang semuanya teman-teman di Kabupaten Sanggau dan juga narasumber yang sudah ada dan juga moderator kita yang sudah dari tadi membimbing kita di acara ini. Sebelum mulai aku mau mengucapkan selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila nih. Kita udah 1 Oktober hari ini gitu, udah 2021. Oke, sekarang aku mau share mengenai digital culture atau budaya digital. Di mana spesifiknya aku mau jelasin tentang cara menyuarakan pendapat di dunia digital. Pengenalan dulu, nama aku Cynthia Paris, aku adalah creative group head di salah satu digital agency di Jakarta, yang mana kerjaan aku biasanya bikin komunikasi digital untuk brand-brand yang memang butuh bikin activity atau ya sosial media di digitalnya ya, komunikasinya gitu.
Nah, kalau misalkan kita masuk ke pembahasan kita, yaitu gimana caranya kita berpendapat di media sosial atau di dunia digital. Jadi basically, kalau misalkan secara general gitu, mau itu di dunia maya ataupun dunia nyata, dunia fisik, itu kan kebebasan berpendapat itu sudah ada hukumnya. Jadi sudah ada hak-haknya, bahwa kebebasan berpendapat dan juga berekspresi adalah hak setiap manusia yang bahkan diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi kebebasan berpendapat ini dan berekspresi ini harus dilakukan dengan tanggung jawab. Karena sebenarnya untuk kita sekarang para generasi muda, di mana sekarang itu digital itu sudah menjadi kayak kita mau kemana-mana tuh kalau nggak ada digital tuh rasanya tuh ada yang kosong gitu kan. Jadinya juga membantu kita untuk bisa bekerja sehari-hari juga pakai menggunakan digital juga. Gitu. Kita ada generasi digital nih, di mana generasi digital juga kebebasan berpendapat juga dipermudah. Banyak platform-platform sosial media juga yang sebenarnya memudahkan kita untuk bisa berpendapat gitu. Di mana berpendapat adalah merupakan hal yang melekat di zaman sekarang, dan jika kita perhatikan hal ini menjadi penting dan masyarakat harus sadar pentingnya kebebasan berpendapat. Nah, tapi sebenarnya sebelum menjelaskan gimana caranya untuk berpendapat itu agar lebih baik gitu, aku mau nge-share dulu, ini ada salah satu survei dari Microsoft bahwa katanya sih netizen Indonesia itu paling tidak ramah ya, gitu, paling tidak sopan. Ya iya nggak sih gitu. Sebelumnya aku mau disclaimer dulu, apapun yang aku share di sini adalah keperluan untuk edukasi. Jadi apapun hal-hal negatif yang akan aku contohkan ini sebenarnya hanya untuk contoh aja, tidak untuk ditiru. Tapi sebenarnya juga untuk dilihatin, oh yang kayak gini yang nggak boleh ya. Gitu. Jadi ini adalah contoh-contoh di mana kita berpendapat menggunakan sosial media, yang mana sosial media itu memudahkan kita, tapi jadinya memudahkan kita juga untuk berpendapat yang tidak baik, tidak pas lah. Karena ini kan kita juga seolah-olah karena kita tuh nggak ngomong fisik sama orang yang ada di depan kita ngeliatnya di layar. Jadi seolah-olah itu tuh kayak ya udah nggak masalah gitu. Gue bisa bilang apa aja terserah. Itu juga nggak kayak gitu. Karena orang juga kita di balik layar juga ada orang yang baca komentar kita juga, sebenarnya itu manusia juga yang punya feelings juga. Dimana mereka juga ya kalau misalkan dikasih hal-hal negatif itu juga nggak enak ya gitu. Bahkan ada beberapa yang netizen Indonesia itu yang sampai nyerang beberapa artis-artis luar negeri juga gitu, karena dramanya mereka memerankan peran antagonis, jadinya dibawa gitu. Terus sampai masuk juga ke artikel di luar juga bahwa orang Indonesia, netizen Indonesia itu ternyata tidak bisa membedakan realita dan juga drama ya gitu. Nah, jadi di sini nih ini adalah surveinya dari Microsoft, di mana di sini merilis Digital Civility Index atau indeks keberadaban dunia digital. Indonesia menempati posisi terbawah dari 9 negara Asia Pasifik. Negara paling atas itu adalah Belanda, Inggris Raya, dan Amerika Serikat. Mereka itu dianggap jadinya lebih ramah ya gitu. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi buruknya indeks Indonesia, kenapa DCI kita bisa turun, itu adalah ada hoax atau scam, penipuan, ujaran kebencian, dan diskriminasi. Nah, sebenarnya mungkin yang berhubungan dengan tema kita hari ini itu adalah ujaran kebencian, yang mana kebebasan berpendapat kita tuh disalahgunakan nih, berarti kayak gitu di sini ya. Nah, di mana respon netizen Indonesia ketika dapat survei kayak gitu, kalau kita tuh sebenarnya yang mana paling bawah, kita malah mengamini survei tersebut dengan berujar hal-hal yang negatif juga di kolom komentarnya Microsoft gitu. Jadi sebenarnya berpendapat itu boleh, tapi berpendapat seperti apa sih yang diperbolehkan itu? Jadi berpendapat yang baik itu adalah diskusi yang sehat atau cerminan demokrasi. Dan berpendapat yang tidak baik itu adalah asumsi tidak mendasar, hoax, atau memicu provokasi. Karena juga sering kalau di dalamnya bahwa kita ngelihat komentar lain yang negatif itu somehow tuh nge-trigger kita untuk komen negatif juga, padahal itu sebenarnya nggak bagus gitu. Jadi hal itulah yang menjadikan pendapat yang tidak baik itu yang seperti itu gitu. Pendapat yang baik adalah diskusi yang sehat dan cerminan demokrasi. Jadi kalau misalkan memang ada
adanya hal-hal yang tidak disetujui satu sama yang lain, karena kita itu ada berjuta-juta orang di Indonesia gitu. Kepala kita tuh pasti banyak ya gitu. Masing-masing kepala tuh mempunyai pendapat masing-masing, dan itu tuh nggak bisa dipaksakan. Dan harusnya kita tuh lebih setuju untuk tidak setuju. Ada kalau misalkan ada di luar sana tuh pada bilangnya let's agree to disagree. Ayo kita setuju untuk tidak setuju. Jadi nggak apa-apa kalau misalkan kita memang beda pendapat, nggak usah terprovokasi untuk semua orang itu harus mempunyai pendapat yang sama kayak saya gitu. Itu juga nggak bagus, karena itu bukan cerminan demokrasi ya kan. Jadi sebenarnya kebebasan berpendapat itu harus disampaikan dengan pandai. Nah, gimana cara-caranya? Pertama itu adalah hindari opini provokatif. Jadi pentingnya opini masyarakat, tetapi kita harus mikirin apakah yang disampaikan itu bersifat provokatif atau tidak gitu. Jangan sampai apa yang kita sampaikan itu jadi memicu orang lain di komentarnya tuh lebih negatif gitu kan. Dan sebagai orang yang ingin menyampaikan sebuah opini atau statement gitu, statement itu adalah hal yang sangat sakral, hal yang sangat sebenarnya penting banget ketika kita nge-post sesuatu, karena kita nggak tahu apa yang kita sampaikan itu belum tentu bisa diterima di semua kalangan. Makanya ketika kita sebelum nge-post, sebelum kita ngeklik send nih, kalau misalkan kita lagi ada di sosial media, itu kita harus baca ulang, karena sebenarnya sosial media tuh udah ngasih tombol send itu untuk menyuruh kita tuh kayak mikir ulang nih, oke nggak nih sebenarnya konten yang kita post atau konten yang kita sebarkan di sosial media. Lalu mengetahui isu secara detail. Nah, ada mungkin beberapa komentar ketika ngelihat clickbait di suatu thumbnail sosial media itu tuh mungkin kelihatannya tuh provokatif banget ya. Jadi langsung komen tanpa melihat captionnya dulu atau tanpa ngelihat kolom video itu tuh kontennya tentang apa gitu. Jadi dalam mengungkapkan pendapat kita tuh perlu mengetahui terlebih dahulu informasinya apa. Jadi sebenarnya opini yang kita sampaikan di kolom komentar itu lebih jelas dan terarah. Kalau misalkan seenaknya, kan nanti malu juga ya ketika ternyata kita tuh nggak baca dulu nih, nggak teredukasi dulu nih ketika kita mau komentar sesuatu. Jadi hal yang kita sampaikan nggak cuma untuk berpendapat, tapi juga dapat teredukasi orang lain, dan juga kalau bisa lebih bagus kalau misalkan bisa memberikan solusi gitu. Jadi cara yang paling mudah untuk menggali informasi adalah internet lagi. Kita bisa browsing di Safari untuk yang Mac, atau bisa di Google Chrome atau dimanapun juga gitu yang punya browsing softwarenya, langsung dicek aja. Jadi internet juga memudahkan kita untuk ngecek nih sebenarnya berita ini tuh benar atau enggak gitu. Jadi valid atau enggaknya, benar atau salah keberadaan pendapat kita. Lalu kita harus memikirkan terlebih dahulu pendapat apa yang akan disampaikan. Oke, jadi kita tuh udah make sure pendapat kita itu tidak negatif, tidak memiliki unsur provokatif. Lalu juga pendapat kita udah dicari dulu asal-usulnya. Nah, kita sekarang tinggal cari penyampaian katanya gimana biar lebih enak untuk disampaikan gitu. Karena terkadang dalam menyampaikan pendapatnya, netizen ini tuh nggak memikirin lebih dahulu dampak yang mungkin ditimbulkan ketika kita merangkai kata untuk menyampaikan pendapat kita. Karena bisa aja pendapat yang disampaikan justru akan merugikan diri sendiri ataupun orang lain. Jadi, sebelum pendapat disampaikan, perlu dilakukan kajian dan analisis mendalam untuk meminimalisir adanya konflik. Kecuali memang sengaja dibuat isu tertentu agar terjadi suatu keadaan yang diinginkan. Ini biasanya tuh yang saya lakukan nih, iklan. Kalau iklan kan gitu ya biasanya. Kita tuh emang tujuannya adalah untuk nge-trick orang duluan untuk bergerak. Tapi emang tujuannya untuk positif, untuk promosi gitu. Tapi kalau misalkan tujuannya memang tidak mendasar dan emang pengen bikin keruh suasana, itu nggak boleh, karena akan merugikan diri sendiri dan juga orang lain gitu. Lalu menyampaikan dengan sopan santun, sama seperti halnya kalau kita berpendapat ada orangnya depan kita gitu. Kan kita juga nggak enak ya kalau misalkan kita ngobrol sama orang, kita berpendapat tapi kita marah-marah, kitanya sambil ngebentak-bentak gitu kan, itu juga kan nggak enak. Sama seperti halnya kalau di fisik, di dunia maya juga gitu, di digital juga sama. Kita lakukan dengan sopan santun, karena dengan cara dan bahasa yang baik, seorang itu bisa menyampaikan pendapatnya, terlihatnya jadinya mengedukasi, atau enggak jadinya kita tuh memberikan vibe positif, jadi tidak memicu konflik. Jadi ini juga penting sekali. Karena teman-teman semua di sini tuh ada peraturan pemerintah mengenai berpendapat di UU ITE pada media online.
mungkin udah pada aware ya, udah pada tahu gitu UU ITE itu apa. UU ITE itu ada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik gitu. Sebenarnya yang apapun gerak-gerik kita di digital itu tuh ada hukumnya, ada undang-undangnya. Karena memang mungkin sekarang udah pada tahu digital itu memudahkan kita untuk melakukan hal baik dan juga hal buruk. Nah, untuk bisa membatasi kita dalam hal buruk itu tuh makanya ada UU ITE ini gitu. Jadi ada seseorang yang menyampaikan pendapat melalui konten media online, dan ada seseorang kelompok atau sebagai objek merasa dirugikan, ada pencemaran nama baik atau berunsur sara, maka konten tersebut akan menjadi alat bukti untuk bisa dituntut secara hukum. Konten yang dimaksud dapat berupa komentar, foto, dan video. Jadi kalau misalkan yang teman-teman udah pada tahu gitu ya, kalau misalkan di dunia digital itu, hal yang kita posting itu sangat susah untuk dihilangkan, walaupun sudah kita delete. Jadi penting sekali untuk ikutan webinar seperti ini, biar kita tuh tahu gitu. Karena aku juga ketika ikutan webinar-webinar seperti ini, aku juga tahu bahwa ternyata ketika kita post sesuatu dan kita tuh delete, itu nggak akan langsung hilang. Jadi nanti itu tuh sebenarnya ada semacam cloud yang sudah merekam apa yang sudah kita lakukan di digital gitu, nggak langsung hilang. Itu akan stay selama 20 tahun. Jadi itu juga akan menjadi CV digital kita ke depannya. CV digital itu maksudnya kayak gimana? Ini kalau kita mau ngelamar kerja ya. Ngelamar kerja udah gitu, kita kan pasti kirim CV kita, resume kita ke HR gitu, HR suatu company gitu kan. Tapi HR juga sekarang sudah mulai mengecek CV digital kita, itu dilihat sosial media kita tuh seperti apa, rekam jejak digital kita tuh seperti apa gitu. Kalau misalkan memang kita ketahuan, kita udah melakukan hal yang buruk, komentar-komentar negatif, apa segala macam, itu kita di blacklist dan jadinya nggak bisa masuk ke perusahaan tertentu. Saya bilang kayak gini karena memang sudah ada juga pengalaman di beberapa temennya temen yang terkena hal seperti itu sayang banget. Jadi dan itu tuh stays untuk 20 tahun ke depan. Jadi hati-hati apa yang kita post di sosial media, komentar-komentar yang kita share di sosial media, di ruang publik itu bisa rekam jejak digitalnya itu cukup cukup ketat sekali gitu. Karena kalau misalkan itu juga berlaku untuk teman-teman yang misalkan mempunyai second atau third account, karena ini juga sharing juga beberapa kali yang ditangkap sama polisi siber tuh biasanya juga yang second sama third account itu mereka bisa terdetek juga, karena walaupun punya second atau account yang lain gitu loh, bersembunyi di balik nama orang lain, bersembunyi di balik email orang lain, percayalah teman-teman semua itu pasti tetap akan terdetek dimanapun kalian berada gitu. Karena dampak dari pendapat-pendapat negatif yang kita share itu bisa ada dampak bagi korbannya dan juga dampak bagi pelaku. Dampak bagi korbannya kalau misalkan terkena kalimat negatif atau enggak pendapat-pendapat negatif itu bisa mudah depresi, mudah marah, jadi timbul perasaan gelisah gitu kan. Udah gitu kecenderungannya adalah menyakiti diri sendiri dan juga percobaan bunuh diri. Dan dampak bagi pelakunya ya selain tadi rekam jejak sosialnya yang jelek juga ada hukum pidana tadi yang UU ITE gitu ya. Dan itu tuh cukup berat kalau misalkan teman-teman bisa browsing UU ITE untuk kejahatan A, B, C, D itu seperti apa, itu cukup detail dan cukup banyak, ada pidananya dan juga ada perdatanya gitu. Jadi teman-teman semua, aku tadi udah nge-share singkat aja, in all, jadi Indonesia itu membutuhkan generasi yang produktif, aktif, dan juga kreatif. Tentunya pandai mengemukakan pendapatnya dan menyebarkan hal positif. Ini juga tidak bosan-bosannya aku nge-share hal-hal seperti ini karena penting untuk adanya edukasi bahwa digital itu untuk memudahkan kita, untuk kita having fun, jadi sebarkanlah hal-hal yang positif. Hal-hal negatif kita tekan sebisa mungkin. Karena semakin banyak hal opini positif yang diberikan kepada masyarakat, maka akan membentuk perubahan yang lebih baik di masyarakat kita juga. Masyarakat bisa lebih mengenal isu lebih baik gitu, dan juga bisa mengedukasi orang-orang di Indonesia untuk semakin pandai berpendapat. Jadi sebenarnya suarakan pendapat dengan bijak di dunia digital. Let's be positive all, kita sebarkan hal-hal positif dan juga kita kurangin hal-hal negatif seperti tadi juga yang dibicarakan oleh Pak Jokowi di awal acara webinar ini.
bahwa kita sebarkan hal positif, kurangin hal negatif, karena konten-konten negatif di Indonesia itu sudah banyak. Jadi biar kita nanti kalau ada survei lagi ke depannya, itu kita nggak lagi jadi yang terbawah, tapi kita jadi yang paling tinggi. Jadi kita, katanya kan Indonesia itu ramah, orang-orangnya baik-baik, dan kita cerminkan juga itu ada di dunia digital. Sekian dari saya, sharing-sharing dari saya. Kalau misalkan memang ada pertanyaan lebih lanjut, itu bisa kita lanjutkan nanti di Q&A nanti, sesi tanya jawab. Silahkan kembali ke Mas Rana. Baik, terima kasih sekali sharingnya Kak Cynthia Paris. Enak banget kalau materinya udah komplit semua begini. Biasanya peserta ya pada bingung mau nanya apa lagi nih kalau udah komplit ya. Tapi gak apa-apa, nanti kita akan coba tunggu di sesi Q&A. Semoga ada pertanyaan untuk Kak Cynthia Paris ya. Dan tentu saja kali ini kita langsung bertemu dengan narasumber kita berikutnya nih. Kalau tadi Kak Cynthia Paris sudah bahas soal budaya digital, kali ini kita akan bahas juga untuk digital safety. Nah, kali ini kita akan bertemu dengan guru SMA N2 Sekayam. Langsung kita sapa, selamat siang menjelang sore nih untuk Kak Jumadil Hakim SPD. Selamat sore, Mas. Sudah sore ya. Baik, untuk sore hari ini boleh dong untuk sharingnya untuk teman-teman yang berada di Sanggau nih, kira-kira pentingnya memahami fitur keamanan digital untuk melindungi privasi dan juga keamanan diri kita di dunia digital. Silakan sharingnya. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya izin share screen dulu. Baik, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa dulu murid-murid atau siswa-siswa yang ada di sana. Mudah-mudahan sehat-sehat selalu. Kepada pembawa acara dan narasumber. Izinkan saya untuk menyampaikan materi pada hari ini, membicarakan tentang digital safety atau disebut dengan keamanan digital, terutama keamanan digital di media sosial. Jadi, di sini kita membicarakan tentang pentingnya memahami fitur keamanan digital untuk melindungi privasi dan keamanan. Pada saat sekarang ini, masyarakat kita sudah masuk kepada masyarakat 5.0. Apa itu? Yaitu suatu konsep masyarakat yang berpusat pada manusia dan berbasis teknologi yang dikembangkan dari Jepang sebenarnya ini ya. Kemudian konsep ini lahir sebagai pengembangan dari revolusi industri 4.0. Nah, salah satu ciri utama dari masyarakat 5.0 ini adalah dengan menggunakan internet sebagai media sosial, ya, menggunakan internet dan media sosial itu pada segala bidang kehidupannya yang dikenal biasanya dengan nama istilah Internet of Things. Jadi keberadaan internet ini, media sosial ini sudah tidak dapat dipisahkan lagi dari kehidupan masyarakat pada era industri internet ini. Makin lagi sekarang gaya hidup itu bisa berubah terlebih pada masa pandemi COVID-19 sekarang ini. Apa yang dimaksud dengan media sosial? Nah, di sini media sosial itu sebuah media yang berupa daring yang digunakan satu sama lain, yang penggunaannya itu mudah untuk berpartisipasi, untuk berinteraksi dan berbagi, untuk isikan blog, jaring sosial, wiki, forum, dan virtual tanpa dibatasi ruang dan waktu. Jadi kita bisa di mana saja menggunakan media sosial selama kita dijangkau oleh jaringan. Pengertian lain untuk media sosial itu adalah sebuah aplikasi yang berbasis internet ini yang dibangun berdasarkan kerangka ideologi dan teknologi dari Web 2.0 yang memungkinkan terbentuknya kreasi dan pertukaran isi informasi dari pengguna internet. Nah, sekarang kita bahas apa itu Web 2.0. Nah, pada dasarnya Web 2.0 itu terbentuknya dari media sosial, yaitu untuk bersosialisasi. Media sosial ini menggunakan media berbasis web yang menyebarluaskan secara cepat pengetahuan dan informasi kepada pengguna internet dalam jumlah yang sangat besar.
penggunaan media sosial itu tidak hanya untuk sarana berkomunikasi saja antar individu atau masyarakat, tetapi kita juga dapat menggunakannya untuk menunjang kegiatan ekonomi, dalam bisnis marketing, dalam kegiatan pembelajaran, dan banyak lagi yang lain-lainnya. Jadi untuk penggunaan media sosial ini kita harus imbangi ya dengan kemampuan keamanan yang dapat menimbulkan dampak negatif dan bahkan kerugian bagi penggunanya. Jadi kita harus memikirkan dampak negatifnya juga, sehingga kita bisa mengimbangi hal-hal positif dan hal-hal negatif demi keamanan kita dalam penggunaan media sosial. Nah, contohnya yaitu kejahatan dunia maya, yaitu disebut dengan cybercrime. Nah, istilah ini mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan menggunakan komputer atau jaringan komputer. Kemudian di antara sekian banyak kejahatan lagi yang ada di dunia maya itu, terutama media sosial yang biasanya kita dapat menemukannya dilakukan lewat kejahatan media sosial. Itu sangat kita harus hindari. Adapun ancaman-ancaman lain yang ada di media sosial itu adalah ancaman online atau online threats, atau menguntit atau stalking, dan cyberbullying atau penindasan dunia maya. Yang kejahatan ini sering dilaporkan dan sering terlihat di media sosial, ya, melibatkan ancaman berupa intimidasi, pelecehan, dan menguntit secara online. Selanjutnya, peretasan atau hacking, kemudian penipuan atau fraud. Misalkan kalau kita bergabung ke akun media sosial teman kita untuk memposting sesuatu, status ataupun apapun ke postingan media sosial teman kita, itu dianggap sah-sah saja atau anggap wajar-wajar saja ketika hal itu bisa diterima oleh teman kita. Tetapi hati-hati, akan menjadi kejahatan serius kalau ini kita melakukan peretasan dengan tujuan mengambil alih akun media sosial teman kita. Terlebih lagi kalau kita bergabung ke dalam media sosial tersebut dengan tujuan menipu. Sehingga ketika kita meretas akun Facebook teman kita tersebut, kemudian kita menipu teman kita, nah di situ kita akan tersangkut dengan kejahatan. Nah, biasanya itu kalau banyak kejadian meminta pulsa atau meminta kejahatan-kejahatan lainnya, belanja online dan seterusnya. Kemudian lagi ada juga bentuk yang membeli barang ilegal. Nah, biasanya berhubungan melalui media sosial, membuat koneksi berbisnis dengan media sosial itu sering sekali. Ya, itu sah-sah saja atau legal-legal saja. Namun ketika kita berhubungan dengan media sosial untuk membeli barang-barang terlarang seperti narkoba, nah itu akan menjadi bermasalah. Terus biasanya kita menemukan juga ada orang membuat profil palsu atau fake profil, dia menggunakan akun anonim sehingga tidak diketahui siapa pembuatnya, dan dia mempunyai banyak profil, banyak akun untuk memasukkan datanya, sehingga dia bisa memasukkan dengan foto-foto kita atau foto-foto yang dianggap dia bisa dimasukkan dengan memasukkan profil yang palsu. Nah, kemudian ada lagi persahabatan online palsu. Nah, di sini sering kita temukan atau kita dengar di media sosial atau di media mainstream tentang persahabatan online di media ini, ya, dengan menggunakan koneksi emosional sebenarnya untuk menipu, kemudian dia menggunakan emosi untuk mendekati kita secara online. Nanti dia akan memberikan kita sesuatu dan tujuannya itu tidak lain dia ingin mendapatkan keuntungan dari itu, ya, seperti meminta transfer dana ataupun
ada yang bermasalah dengan hukum, sehingga persahabatan online ini paling tidak kita harus hindari. Untuk menghindari kejahatan media, kita dapat melakukan dengan dua cara. Yang pertama tentunya dengan tindakan preventif ataupun pencegahan. Dengan menggunakan media sosial, kita bisa menggunakan beberapa fitur. Biasanya di dalam aplikasi media sosial itu ada fitur yang berupa blokir profil dari pencarian publik. Kemudian kita batasi siapa yang dapat menemukan kita mencari waktu pencarian online. Kemudian membatasi yang dapat dipelajari tentang kita di internet. Atau setelah kita selesai berselancar, kita mesti log out setiap sesinya, sehingga yang aplikasi yang kita gunakan menjadi aman. Jadi saya pernah mendengar kemarin di radio swasta, kalau di Indonesia ini, kalau mereka menggunakan aplikasi semacam Facebook, ya, jadi kalau mereka mempunyai teman yang banyak, itu suatu kebanggaan bagi mereka. Ya, ada sampai ribuan teman-temannya. Padahal itu akun pribadi, bukan akun untuk berbisnis. Nah, ketika orang luar negeri melihat akun Facebook orang Indonesia, mereka merasa aneh, kok banyak sekali yang peserta atau teman-teman yang ikut Facebook mereka. Padahal kalau mereka di Eropa di sana, terutama misalnya di Belanda, mereka hanya berteman dengan orang yang paling dikenalnya. Sehingga pasti mereka tidak mempunyai banyak teman di dalam Facebook itu. Kalau kita berbeda, makin banyak kita semakin suka gitu ya. Kemudian apalagi fitur-fitur yang lain, kita jangan menerima permintaan pertemanan dari orang yang tidak dikenal. Kemudian jangan klik link yang mencurigakan. Kemudian jaga pengaturan privasi media sosial sampai tingkat yang paling tinggi. Ya. Salah satunya kalau kita ingin menyampaikan informasi dengan memposting foto, status, dan komentar, dan mengungkapkan cukup banyak data tentang diri kita, nah itu harus kita hati-hati. Ya, kita akan menjadi target penipuan, mencuri identitas kita. Ya. Jadi banyak pasang mata yang di dunia maya ini melihat detail kita, apa yang sedang kita lakukan di dunia maya waktu kita berselancar. Kemudian cara kedua, kita bisa menggunakan fitur-fitur keamanan yang ada di aplikasi sosial media. Pada dasarnya, fitur-fitur keamanan yang ada di aplikasi sosial media itu semuanya hampir sama. Cuma mereka ada kelebihan-kelebihan yang mungkin dipasang pada setiap fitur keamanan aplikasi mereka. Contoh, beberapa aplikasi yang familiar, yang sering kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan saya yakin kita semua pernah dan punya ini aplikasinya. Contoh, fitur keamanan Facebook. Pasti kita semua punya Facebook, ya. Jadi dalam Facebook itu sudah disediakan keamanan seperti pelaporan atau reporting, kemudian pemblokiran atau blocking, dan pengaturan privasi atau privasi setting. Nah, fitur keamanan ini dapat digunakan bila kita menemukan pengguna FB dengan tidak sebenarnya, kemudian melaporkan akun kita diretas, yang untuk laporan, kemudian memposting gambar, melaporkan bahwa misalnya kita mempunyai anak, diposting sama orang tanpa izin. Kita juga bisa melaporkan anak yang berusia di bawah 13 tahun untuk yang menggunakan Facebook. Kemudian beberapa lagi yang Facebook punya, yaitu basic privacy setting and tools, find out more about how privacy works minors. Kemudian learn about graph search privacy. Nah, ini bahasa Inggris semua yang jelas, semuanya tentang privacy. Ya, nanti bisa dilihat dan bisa diuji coba. Di samping itu juga terdapat fitur keamanan tambahan selain blocking, untuk memblok orang yang menghubungi melihat konten kita, kemudian activity log, kemudian social reporting,
kemudian view as, timeline review. Nah, banyak sekali fitur-fitur keamanan yang ada di dalam Facebook yang bisa kita gunakan. Kemudian aplikasi privacy Facebook, kemudian tag review, kemudian location. Nah, ini location ini sangat penting ya. Dalam Facebook itu ada location untuk supaya orang bisa meninjau lokasi kita. Selama kita tidak mengaktifkan lokasi kita, maka orang tidak akan bisa melihat di mana posisi kita sebenarnya. Tetapi biasanya kita kelupaan. Kita selalu mengaktifkan lokasi kita. Jadi kalau bisa lokasi ini harus kita matikan. Yang kedua, fitur keamanan Instagram. Nah, siapa sih yang tidak kenal Instagram? Instagram ini juga temanan sama Facebook, ya. Dia juga saudaraan. Jadi Instagram ini punya aplikasi berbagai foto dan video yang populer. Kemudian Instagram ini juga dapat terhubung satu sama lain untuk komentar, memberikan keterangan, tagar, foto, dan video. Nah, beberapa fitur keamanan yang digunakan IG adalah blocking, kemudian reporting a post, deleting or reporting comments, privacy setting, location settings, tips for parents. Nah, di sini tips for parents, kalau kita sebagai orang tua, ini beberapa halaman ini bisa kita gunakan untuk keamanan. Baik, izin mohon Kemudian maaf yang Kak ketiga, Jumadil. Izin mohon maaf mengingatkan waktu hampir habis, kami berikan tambahan 1 menit untuk penutupan materi. Kami persilakan untuk dilanjutkan. Kemudian fitur keamanan TikTok, keamanan TikTok. Kemudian sama saja kalau untuk keamanan TikTok, dia juga ada privacy setting, ada blocking, deleting, reporting, dan seterusnya. Kemudian keamanan YouTube, sama saja, di situ juga ada flag content, restricted video privacy setting, blocking, comment moderation, file privacy complaint. Kemudian WA, dan terakhir, ya. Nah, WA ini kita biasanya menggunakan verifikasi 2 langkah, itu sangat penting. Dia setiap kita itu punya verifikasi 2 langkah. Itu harus diaktifkan kalau kita tidak mau kartu kita, kartu SIM kita nomornya itu diakses untuk kepentingan yang tidak baik. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk safety ini. Terima kasih atas komunikasinya dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Kak Jumadil untuk sharingnya. Nanti kita akan ketemu di sesi Q&A ya. Dan tentunya untuk teman-teman yang berada di Sanggau setelah mengikuti berbagai presentasi dari narsum kita, kali ini kita akan langsung saja masuk di sesi Q&A. Dan kali ini kita akan bertemu dengan narasumber kita yang pertama. Kali ini kita akan bertemu dengan Bu Eva terlebih dahulu ya. Untuk Bu Eva ada pertanyaan datang dari Akmal Aksani. Saat ini ruang publik yang sebagaimana harusnya digunakan untuk berbagi pendapat justru kini banyak disalahgunakan sebagai panggung sensasi konflik akibat kata-kata yang tidak pantas dibagikan ke publik. Banyak pengguna yang bablas dalam berekspresi di dunia digital dengan dalih beropini. Nah, bagaimana cara agar bijak mengatasi perbedaan pendapat di ruang digital untuk bisa menahan diri dan menghakimi agar hati-hati dalam berujar di dunia digital dan sosial media dengan latar belakang pengguna yang beragam? Mungkin bisa secara singkat dapat membantu menjawab untuk memberikan tips-tipsnya nih supaya kita bisa lebih bijak lagi di sosial media. Kami persilakan Bu Eva. Baik, tampaknya kita terlepas dengan Bu Eva ya. Kita coba tersambung kembali setelah ini. Baik, kita langsung saja untuk menuju ke narasumber kita yang kedua. Kali ini kita akan menuju ke Kak Jitro nih. Selamat siang Kak Jitro. Selamat siang Kak Jitro. Selamat siang, Bang. Baik, Kak Jitro, ada pertanyaan datang dari Seryo Sanana. Apakah nanti teknologi seperti AI akan menggantikan peran manusia dalam hal hubungan sosial? Dengan adanya AI nanti apakah lowongan kerja di masa depan akan dipersempit dengan adanya teknologi? Mungkin bisa membantu menjawab secara singkat pertanyaan dari Nana ini. Baik, terima kasih, Bang. Jadi
menjawab pertanyaan dari Nana, terima kasih karena sudah bertanya. Kalau menurut saya untuk teknologi kecerdasan buatan atau AI ini, untuk mengambil peran kita secara hubungan sosial mungkin sepertinya tidak akan terjadi karena memang hubungan sosial itu kan memang sifat dari manusia, tidak bisa diprogram. Jadi kalau masalah hubungan sosial itu memang terjadi antara satu pribadi ke pribadi, tidak bisa diprogram dalam satu program. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah lowongan pekerjaan atau lapangan pekerjaan akan dipersempit dengan adanya teknologi kecerdasan buatan. Saya pikir mungkin suatu saat bisa terjadi seperti itu. Makanya untuk mengatasi hal itu kita harus mempersiapkan diri dengan baik-baik. Jangan sampai kita kalah. Mengurangi tenaga kerja yang tidak kompetensi di bidangnya, misalnya untuk mengurangi jumlah manusia yang manusia harus mumpuni dalam mengoperasikan teknologi. Saya kira itu, Bang. Halo, Pak Moderator masih standby? Pak Moderator, apakah suara saya jelas? Terima kasih sekali Kak Jitra sudah pertanyaan tadi. Dan Halo? tentu saja semoga bisa membantu ya untuk Nana sudah terjawab juga dari Kak Jitra. Dan kali ini kita akan menuju ke narasumber kita berikutnya bersama seorang key opinion leader kita. Kita akan tersambung dengan Kak Cynthia Paris kali ini untuk membantu menjawab pertanyaan datang dari Riza kali ini ya. Kak Cynthia Paris. Kita akan coba tersambung dengan Kak Cynthia Paris terlebih dahulu. Baik, Kak Cynthia, bagaimana menanggapi secara bijak seorang pelaku yang berkomentar menggurui di sosial media dengan alasan sesama manusia saling mengingatkan? Atau jika kita sebagai pelaku, sebaiknya tindakan menasehati yang tepat seperti apa agar bisa diterima tanpa ada kesan menggurui? Mungkin Kak Cynthia dapat membantu menjawab. Ya. Cara ngebalesnya ya udah terima kasih aja, bilang terima kasih aja, karena sebenarnya kita juga harus lihat sih pendapatnya tuh akan memprovokasi kita untuk kita jadinya ngomongnya kasar atau kita jadi emosi apa segala macam. Kita simpel aja sih sebenarnya di situ tuh bilangnya terima kasih aja. Terus kalau misalkan kita sebagai orang gitu, kalau misalkan kita mau memberikan pendapat sama orang lain, tadi caranya harus yang sopan segala macam. Tapi kalau misalkan yang mau kita komentarin adalah cara hidup seseorang, itu kalau menurut aku pribadi nggak usah. Jadi kalau misalkan simpelnya gini, if you don't have anything nice to say, udah just keep it to yourself aja gitu. Karena itu bisa memprovokasi orang lain juga. Gitu. Itu sih kalau dari aku. Terima kasih. Pakat sekali dengan Kak Cynthia Paris ya. Atau cara paling singkatnya lagi adalah dijapri aja teman-teman, nggak perlu muncul kan komentarnya gitu kan. Jadi lebih baik kalau misalnya kenal nggak kenal. Bisa. Nah dijapri aja udah, nggak usah dilihat orang banyak juga, nggak usah ada kesannya kayak wih ini anak bijak banget, enggak ya kan.
Baik, terima kasih sekali Kak Cynthia sudah membantu menjawab pertanyaan tadi. Dan kali ini kita akan menuju ke narasumber kita berikutnya nih. Ini sebagai narasumber kita yang terakhir di sesi Q&A kita. Ada Pak Jumadil. Kali ini kita akan coba tersambung kembali dengan Pak Jumadil. Apakah bisa tersambung kembali? Baik, Pak Jumadil, ada pertanyaan datang dari Sirga Siregar. Di era yang semakin digital ini marak sekali penipuan dan link phishing yang disebar melalui pesan WhatsApp dengan iming-iming berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Baru aja semalam saya juga dapat banyak sekali. Dan seringkali orang tua yang awam terhadap teknologi digital langsung mengisi link tersebut dan memberikan data pribadi serta memberikan kode OTP yang diminta. Bagaimana cara kita agar lebih pintar mengenali link phishing dan menghindari penipuan serta langkah apa yang sebaiknya kita lakukan? Pertama kali jika terlanjur memberikan kode OTP ataupun akun media sosial kita sudah terlanjur dihack, mungkin dapat membantu secara singkat globalnya. Kami persilakan kepada Kak Jumadil. Silakan. Kak Jumadil, silakan di-unmute dulu. Oke. Nah, sudah terdengar, kami persilakan. Baik, udah ya. Terima kasih atas pertanyaan yang sudah diberikan. Saya akan mencoba untuk menjawab dari pertanyaan tadi. Kasus seperti ini biasanya banyak terjadi kepada kita. Biasanya ini bagi gadget-gadget yang mempunyai tidak mempunyai fitur-fitur keamanan yang kuat. Biasanya seperti tidak menggunakan antivirus, ya, maka sedapat mungkin kita bisa menggunakan antivirus yang bisa dipercaya. Kemudian kalau kita sudah di phishing atau sudah masuk ke dalam jaringan kita, kemudian kita sudah terlanjur mengisi apa segala macam. Nah, jadi kita bisa juga salah satunya melaporkan ini ke pihak yang berwenang kalau ini sudah masuk ke jalur kejahatan serius. Terus yang kita lakukan lagi, sehingga apapun yang ada di dalam semacam phishing tersebut, ya, kemudian kita bisa menggunakan berbagai macam aplikasi atau fitur-fitur aplikasi penangkal itu ya sebenarnya. Kalau ada fitur-fitur penangkal, aplikasi penangkal yang gratis atau yang berbayar, nah itu lebih baik lagi, sehingga setelah kita mendapatkan WA atau SMS kita bisa blok, ya, kita bisa blokir atau kita bisa report orang yang mengirimi kita pesan tersebut. Paling tidak kita mesti tahu bahwasanya orang yang mengirimkan pesan tersebut biasanya menggunakan web-web yang tidak percaya, dia menggunakan link-link yang tidak terpercaya. Ya, biasanya kan kalau kita dari salah satu link yang terkenal, misalnya sebutlah misalnya Telkomsel misalnya, ya, itu biasanya kan sudah resmi. Kalau tidak resmi hati-hati, jangan asal klik-klik saja. Nah, mungkin itu jawaban dari saya. Terima kasih. Betul, jadi kita harus bijak lagi. Jadi filternya adalah dari kita, jangan mengandalkan semua aplikasi, tapi sekali lagi dari filter kita budayakan membaca dulu, ini mencurigakan atau tidak. Kemudian kita harus cross check dulu, seperti itu ya. Kalau misalnya sudah terlanjur, ya sudah harus kita laporkan, bisa ke aduan konten ataupun bisa juga langsung ke Polsek atau juga Polres terdekat yang sekarang sudah ada divisi cybercrime untuk semua aduan kita yang kita alami di ruang digital. Terima kasih sekali Kak Jumadil sudah membantu menjawab. Dan sekali lagi mohon maaf ya teman-teman, tidak bisa semua pertanyaan dapat diajukan kepada seluruh narasumber. Tapi sekali lagi untuk sebagai apresiasi dari kami untuk partisipasi Anda mengirimkan pertanyaan dan juga untuk yang sudah posting screen capture kegiatan kita di Instagram. Ada beberapa calon peserta yang nantinya akan menerima verifikasi ya, untuk menerima total giveaway adalah 1 juta rupiah. Ada Akmal Aksani, ada Seriosa Nana, ada Riza, ada Sirga Siregar, ada Abdul Halim, ada Atia Nuri, ada Agnes Widyastuti, ada Tina Wijayanti, ada Ricky Adrian, dan juga ada Tami Utami. Selamat ya. Dan kali ini di akhir sesi kita, kami mengajak untuk seluruh narasumber dan juga untuk seluruh peserta dapat menghadap ke depan kamera dan kita akan berfoto bersama terlebih dahulu ya.
Sambil kami ucapkan terima kasih untuk seluruh narasumber yang telah meluangkan waktu untuk berbagi bersama teman-teman yang ada di Sanggau. Ada Bu Eva Kusuma Sundari, terima kasih. Kemudian juga ada terima kasih Kak Jitro Eskom. Terima kasih untuk Kak Cynthia Paris. Semoga kita ketemu lagi ya Kak, sehat-sehat terus. Dan juga terima kasih untuk Kak Jumadil Hakim yang sudah bergabung untuk berbagi bersama teman-teman yang ada di Sanggau. Kita akan berfoto bersama ya. Silakan menghadap ke depan kamera. Berikan pose terbaik Anda sore hari ini. Dalam hitungan ketiga, 3, 2, 1. Baik, masih ada slide selanjutnya? Baik, kalau begitu terima kasih. Dan ini adalah akhir dari rangkaian literasi digital kita. Jangan lupa untuk Anda follow Instagram kami @litdik.kalimantan. Dan juga jangan lupa saksikan tayangan lengkap kita ada di Literasi Digital Kalimantan. Mewakili seluruh tim yang bertugas hari ini, saya Ronald Andretti pamit. Mengucapkan banyak terima kasih untuk Anda dan mohon maaf bila ada yang kurang berkenan dalam pelaksanaan acara literasi digital kita hari ini. Salam sehat selalu Indonesia dan salam literasi digital. Tolong aku melolong, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan, karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker, trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting, jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gue keluar biaya, bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Cek dulu, cek dulu. Cek dulu, cek dulu. Yo, kini saatnya kita harus tambah pintar. Jangan jadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar.
sebarkanlah. Hey, tunggu dulu, periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Hoax itu konten yang negatif, tujuannya itu ya provokatif. Paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sip. Positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup.